Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, kesempurnaan Islam, iman, ihsan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah merawat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang merawat Indonesia? Ada sebelum merdeka, ada setelah merdeka dalam merawat Indonesia. Sebelum merdeka adalah kerajaan-kerajaan yang merawat Indonesia. Di antara kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram Hindu, Sriwijaya, Medang, Kahuripan, Kediri, Singosari, Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pejang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, Talo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Nah, itu kerajaan-kerajaan yang merawat Indonesia. Nah, setelah itu Indonesia merdeka tahun 1945, berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merawat diantaranya ialah para presiden dan para menteri, para pejabat yang lain, ya, para tokoh-tokoh masyarakat, bahkan rakyat Indonesia semua merawat Indonesia. Nah, presiden pertama adalah Insinyur Soekarno. Ini merawat Indonesia tahun 1945 sampai 1966. Lalu yang kedua adalah Jenderal Soeharto. Ini juga merawat Indonesia dari tahun 1966 sampai 1998. Lalu siapa lagi yang merawat Indonesia? Adalah Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Beliau telah merawat Indonesia. Lalu Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Lalu SBY Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Lalu siapa lagi yang merawat Indonesia? Presiden kita adalah Joko Widodo tahun 2014 sampai 2024. Setelah itu dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai sekarang. Nah, ini tokoh-tokoh yang merawat Indonesia, ya. Lalu kita sebagai masyarakat, ya, masyarakat juga berkewajiban merawat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jangan merusak alam lingkungan. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyaqhum ba'daladzi amdulahum yarja'un. Kerusakan di darat, di laut, semuanya ini akibat ulah tangan manusia. Maka supaya sadar, kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu merawat Indonesia. Jangan merusak alam sekitarnya. Bagaimana cara merawatnya? Adalah dengan sumber daya manusia. Dicerdaskan, kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dengan demikian maka kita akan bisa merawat Indonesia ya, dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ini kewajiban kita menjaga NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tangan-tangan jahat, dari penjajah, dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan ya, negara kita. Nah, kita jaga semua, kita bersama-sama bersatu padu untuk merawat Indonesia. Negara kita benar-benar negara yang kaya dengan rempah-rempahnya, alam semestanya, gunungnya, lautnya, luar biasa. Tinggal bagaimana kecerdasan naturalis kita kembangkan. Kecerdasan naturalis itu adalah mengubah dari bahan mentah diolah bisa menjadi bahan jadi, sehingga akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan bisa sejahtera, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan yang pada akhirnya kita akan sejahtera, kita akan bisa sedekah, infak, zakat, bisa pergi ke haji, ya, bisa menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Maka umat Islam dan warga negara Indonesia harus bisa melestarikan alam semesta, bisa cerdas secara naturalisnya, sehingga bisa mengelola sumber daya alam yang pada akhirnya akan bisa untuk kehidupan dan penghidupan kita sebagai warga negara Indonesia, yang pada akhirnya kita akan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia, dan kita khusyuk dalam beribadah, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Dari saya sekian, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.